Sidang lanjutan obstruction of justice dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua kembali digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua agenda sidang yang akan dijalani oleh para terdakwa hari ini. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan Abdi Aswar Sahi langsung dari PN Jaksel. Abdi, bagaimana jalannya sidang saat ini yang tengah dijalani oleh para terdakwa? Apa saja keterangan yang digali oleh majelis hakim kepada para terdakwa ataupun para saksi yang hadir? Ya, Reza, betul sekali untuk sidang lanjutan dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini sedang berlangsung hingga saat ini. Tadi dimulai sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Tadi dimulai dari ruang sidang 3 terlebih dahulu untuk kasus tanggapan dari jaksa penuntut umum atas nota pembelaan atau eksepsi yang disampaikan oleh terdakwa Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Untuk sidang di ruang sidang 3 tadi untuk agenda mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum sudah selesai. Dari jaksa penuntut umum menolak dua eksepsi dari dua terdakwa tersebut dan nantinya akan dilanjutkan pada sidang putusan sela pada pekan depan pada tanggal 10 November 2022. Dan untuk saat ini yang tengah berlangsung juga secara bersamaan di ruang sidang utama, yakni keterangan dari saksi atas terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, yang saat ini tengah berlangsung. Informasi terkini yang kami dapatkan bahwa dari 13 orang saksi yang dihadirkan ataupun yang dijadwalkan untuk hadir pada hari ini, ada 9 orang saksi yang sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana 9 orang saksi tersebut adalah Chong Ju Fung alias Afung, ini merupakan pengusaha CCTV ataupun teknisi CCTV yang sebelumnya ataupun pada sidang sebelumnya di tanggal 27 Oktober yang lalu tidak hadir sehingga dihadirkan pada hari ini. Ada 3 orang yang saksi yang dihadirkan pada hari ini yang tidak hadir pada pekan lalu, termasuk salah satunya Afung yang saat ini tengah dimintai keterangannya dari jaksa penuntut umum. Kemudian saksi kedua dari Ridwan Janari, ini anggota Polri, kemudian ada Rifaizal Samuel, Ridwan Soplanit, Dimas Arki, Dwi Robiansyah, dan juga Arsyad Daifa, Aris Sulianto, dan juga Dirianto yang merupakan dari anggota PLH di Propam Polri. Dari keterangan yang digali oleh saksi pada hari ini kami mendengarkan tadi di dalam ruang persidangan, Afung ini merupakan teknisi freelance. Karena sebelumnya dia memang mengakui punya toko begitu, namun sejak tokonya tutup dia saat ini menjalani profesinya sebagai seorang freelancer begitu dan mendapatkan telepon dari Irfan Widianto. Pada saat itu Irfan meminta kepada Afung tepatnya di pukul 3.30 sore pada tanggal 9 Juli 2022 untuk mengganti DVR di lokasi TKP, dalam hal ini di kompleks Polri di kawasan Duren 3. Kemudian Afung juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenal langsung Irfan pada saat dirinya menelpon melalui aplikasi pesan WhatsApp begitu. Dia tidak mengenal Irfan ini siapa, latar belakangnya siapa, profesinya siapa, dia tidak mengenal. Kemudian dirinya diminta mengganti DVR yang ada di kompleks Polri. Pun saksi ini juga menjelaskan tadi bahwa dirinya tidak tahu akan di mana DVR CCTV ini akan diganti, di mana Duren 3 itu, apakah itu kompleks Polri atau bukan, dirinya tidak mengetahui dan tidak menanyakan alasan utama kenapa dirinya mengganti DVR dari CCTV tersebut, karena itu merupakan SOP dari Afung sendiri. Ketika ada customer atau konsumen yang meminta untuk mengganti DVR, dirinya tidak menanyakan karena itu bukan kapasitas dia untuk menanyakan apa keperluan dari konsumen untuk mengganti DVR dan juga CCTV. Dirinya hanya berkapasitas untuk menanyakan seperti apa spek dari CCTV itu termasuk dari DVR. Dari keterangan saksi juga dijelaskan ada 2 unit DVR yang diganti. Pada saat itu mereknya dikatakan ini berasal dari merek luar negeri, yaitu dari China begitu atau dari Tiongkok DVR itu. Kemudian juga tadi sempat ditunjukkan di dalam ruang sidang barang bukti CVR. Nah, dari barang bukti yang ditunjukkan, Afung menjelaskan bahwa DVR yang lama itu spesifikasinya berat begitu, artinya masih ada hard disk yang di dalamnya. Sementara untuk DVR yang baru ini ternyata hard disknya kosong. Hakim tadi juga sempat menjelaskan dari mana Afung bisa mengetahui ya DVR yang baru ini tidak ada hard disknya, sementara DVR yang lama ini ada hard disknya. Ini terbukti dari adanya baut yang sudah dilepas. Dari dalam DVR yang baru ini sudah tidak ada hard disk begitu, sudah tidak ada hard disk dalamnya, sehingga DVR yang lama ini masih ada hard disknya. Sementara turut juga dijelaskan Irfan tidak meminta
kepada Afung untuk memindahkan isi dari DVR itu sendiri. Dan saat ini tengah berlangsung proses meminta keterangan dari Afung apa saja ataupun sejauh mana keterlibatan dia dari terdakwa-terdakwa yang dihadirkan pada hari ini. Kemudian saksi-saksi juga tadi yang sudah dihadirkan ada 9, dan nantinya untuk mengetahui sejauh mana peran saksi-saksi ini dari terdakwa pada agenda pagi ataupun siang hari ini. Sementara itu dari hakim juga tadi menanyakan bahwa apakah Afung ataupun saksi Afung ini mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari CCTV ini. Lagi-lagi Afung menjelaskan bahwa itu bukan kapasitas dia menanyakan siapa pemilik CCTV ini, apa kepentingannya, karena dirinya hanya mengganti, tugasnya hanya mengganti atas permintaan dari konsumen itu sendiri. Reza. Baik, Abdi, terkait dengan jalannya persidangan di ruang sidang 3 ketika majelis hakim menolak 2 eksepsi dari 2 terdakwa ya, yaitu Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto, apakah ada penjelasan dari pihak kuasa hukum? Ya, dalam proses persidangan yang tadi berlangsung di ruang sidang 3, ini posisinya berada di belakang kami di ruang sidang utama, dari Junaidi Saibih mengatakan bahwa merasa banyak hal yang belum terjawab oleh jaksa penuntut umum. Kemudian proses dan alur teknis ini masih banyak yang belum sesuai, belum terjawab oleh jaksa penuntut umum, dan berharap bahwa putusan sela ini untuk ditunda. Namun dari jaksa penuntut umum memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi dari Cuk Putranto dan juga menerima surat dakwaan karena telah memenuhi 2 syarat, yakni syarat formil dan juga syarat material, dan juga menyatakan surat dakwaan umum sah dan juga memenuhi syarat, dan akan nantinya dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan surat dakwaan penuntut umum. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kami dan juga awak media yang ada di lapangan untuk dakwaan ataupun terdakwa pada hari ini, memang sebelumnya dijadwalkan akan ada Hendra Kurniawan dan juga Agus yang akan menjalani di sini. Namun setelah tadi kami mengecek di 2 ruang sidang, keberadaan Irfan Widianto ini tidak ada. Nah, kami masih akan menanyakan apakah Irfan ini akan menjalani sidang secara terpisah atau nanti akan secara bersamaan di 2 ruang sidang ini. Karena kami tadi sudah mengecek di ruang sidang utama dan juga di ruang sidang 3, keberadaan Irfan ini tidak ada. Reza. Baik, Abdi Aswar Sahi, terima kasih atas laporannya langsung dari PN Jaksel.